Mungkin. Tapi ada berita yang sangat menggembirakan. Saya hadir di sekolah hari ini jam 8 dan para wakil kepala sekolah, semua perangkat itu pada sibuk menerima tamu. Siapakah tamu yang hadir? Rombongan itu adalah tim investigasi. Jadi para investigator yang akan menginvestigasi tentang kelayakan sekolah kita untuk mengadakan pembelajaran tatap muka. Kalau temuan investigasi hari ini positif, berarti hari Senin KBM. Insya Allah, semoga. Alhamdulillah. Pancingannya gitu ya. Saya hanya ngecek audio kalian ini. Nah itu ya, hari ini ada banyak tamu, kita kehadiran banyak tamu dari berbagai elemen, ada dari kecamatan, dari kepala desa, satgas kecamatan, banyak yang hadirnya ya, tim investigator. Bentar nih, KBM PTM tidak dilihat dari apakah Anda sudah divaksin atau tidak ya. Kalau belum ya pastikan Anda sehat. Tapi dilihatnya dari yang ikut Zoom. Kenapa? Karena dia ada niat untuk belajar. Gitu. Kalau yang tidak ikut Zoom, itu niat mendingan dibawa di bumi. Nah itu ada iklan ya, ada iklan dulu barusan dari kurikulum, gitulah ya. Betul. Jadi sudah ada info di berbagai grup WA ya, di WhatsApp-nya itu ada. Kalian jangan takut karena baru vaksin pertama, jangan takut karena belum divaksin, jangan takut karena belum sudah terpapar. Pokoknya PTM tema ikutan gitu. Lamun geus bisa lempang rieun nya geus cicing di rumah. Nyambung jadi datang aja ya, untuk nantilah diberikan lagi apa namanya detailnya ya, detailnya. Oke. Saya juga berdoa mudah-mudahan kalau Senin sudah tatap muka mah asiklah, kita mulai aja. Cir aja berkarya ya. Mau lo ngomong lah, kita berkarya. Refleksi dulu. Minggu lalu kita masih di 2 dimensi. Minggu lalu kita Bu Pindi kemarin tuh sudah sampai IPS berapa ya? IPS 3 atau IPS? Masih kosong ya, tuh banyak yang kosong. Kemarin itu masih di unsur-unsur, ada banyak hal yang mendukung terlahirnya karya seni rupa 2 dimensi. Peter Pan. Ada banyak hal unsur-unsurnya untuk bisa lahirnya karya 2 dimensi. Yang pertama adalah titik. Apa itu titik? Titik itu nokta. Bisa. Titik. Ya, titik. Kita sepakat minggu lalu itu ya bahwa manusia itu tidak bisa mencipta. Kalau kita sepakat bahwa cipta itu melahirkan sesuatu yang asalnya, mengadakan sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada. Kita sepakat dengan statement ini, kita sepakat dengan pernyataan ini, maka kita akan sepakat bahwa manusia tidak bisa menciptakan sesuatu. Jadi cipta mah hanya milik Allah. Yang kedua adalah kalau titik itu, titik ini titik secara visual ya. Kalau kamu googling, searching, banyak kata yang menggunakan kata titik. Nah ini urusannya guru bahasa Indonesia. Ada titik nadir, ada titik terang, ada titik tolak, titik balik, titik.
Ya, beda-beda ta. Titik tolak naon, titik nadir naon, titik hilang naon, titik terang. Eta mah urusan guru bahasa Indonesia. Tapi titik yang saya maksud adalah titik secara visual, terkatingali, noktah dengan cara menancapkan sesuatu pada satu bidang, misalnya bidang datar, dengan sesuatu yang tajam biasanya. Ya, kalau kita menancapkan paku pada aluminium akan terjadi titik. Jadi jangan disangka bahwa, jangan berpikiran bahwa titik itu hanya dengan menggunakan pensil, dengan menggunakan kapur, apapun bisa ya pada bidang data. Saya mau tanya, apakah hadir siapa? Siapa? Gina, IPS 1 hadir nggak, Gin? Gina, halo Gina, adakah Gina? Saya memanggilmu Gina. Nggak ada. Salma? Masih di IPS 1? Salma, hadirkah Salma? IPS hiji kamarana ya? Randy IPS 1, Ibu. Randy, kecuali Randy, tak kita. Randy mana? Bunga Bu IPS 1. Ah, bunga, kamu bunganya, bunga Putri Lestarinya, seringnya bunganya, pernahnya? Belum bunga. Bunga, unsur yang kedua adalah garis. Garis, dan yang lain juga sama berpikir ya. Garis itu adalah kelanjutan dari titik. Jadi kalau titik itu kita lanjutkan, dia akan terbentuklah garis. Atau garis adalah kumpulan dari titik, dia akan menjadi garis. Kulantaran orang lamun nyieun garis, nitik-nitik mah hararesenya, rek nyieun garis lengkung titik, esenya bisa diseret gitu. Sebetulnya itu adalah kumpulan titik-titik. Pertanyaannya Bunga, ada 2 jenis garis. Bisakah Bunga Putri Lestari 12 IPS 1 menyebutkan apakah jenis garis itu? Bunga, minggu lalu hadirkah Bunga? Hadir Bu. Ya. Gimana Bunga? Garis adalah kumpulan titik-titik. Cara membentuk garis adalah dengan meneruskan menggoreskan, jadilah akan menjadi garis. Tapi jenis dari garis itu garis apa aja? Ingat nggak? 2 jenis kan Bu? Ya? 2 jenis. Ya. Ada garis lurus, Garis lurus. terus garis melengkung. Kalau ada garis lurus, ada garis lengkung, ada garis zigzag, ada garis tidak beraturan, ada garis horizontal, ada garis vertikal. Bukan itu yang, bukan macam-macam garisnya, tapi jenisnya. Oke. Siapa yang tahu? Hayo. Ibu izin menjawab. Oke, mangga Putri. Putri Ren. Jenis Hah? jenis garis Ya. Ada jenis 2. garis ada 2. Yang pertama nyata, yang Ya. kedua semu. Yang pertama. Yang garis pertama nyata, tuh Bunga tuh ya. Yang pertama garis Yang nyata. Poin. Yang pertama garis nyata, yang kedua garis semu. Oke. Pertanyaan selanjutnya buat siapa? Iya, sok. PS2. Siapa? Fajar Latif. Fajar Latif ada, hadirkah Fajar? Fajar. Susan, PS2 Susan. Ini hadir Susan nih. Susan Ramadhani. Oke.
Ada dua ya, benar ya dari Putri. Ada dua, ada garis nyata, ada garis semu. Garis nyata adalah garis yang dibuat dengan goresan langsung. Ya, garisan langsung sehingga secara visual nampaklah garis. Apakah macamnya menjadi garis lengkung, garis lurus dan seterusnya. Dengan menggoreskan, melanjutkan dari satu titik. Ya, kita memang membentuk garis. Ya. Tapi kalau garis semu adalah garis yang tidak kita sengaja membuatnya, tapi dia akan terbentuk karena pertemuan. Ya, karena pertemuan, misal pertemuan dua warna. Minggu lalu ya. Jadi kalau kita menggoreskan ada warna merah, menggoreskan lagi ada warna. Coba lihat deh bendera, ada merah, ada putih. Tadi tengah nanti seolah-olah ada garis. That's garis semu, ya, garis. Oke. Yang ketiga adalah bidang. Bidang itu kalau kita teruskan garis-garis itu dan dipertemukan, maka dia akan menjadi bidang, ya. Untuk mengetahui bagaimana itu bidang, ayat dinamakan. Ruang adalah bidang yang dilanjutkan dengan menukik kepada hasil supaya dia punya volume. Ada ruang, ya. Bidang mah ada ruang, ada isinya, ya, ada isinya. Jadi lamun bidang mah datar, lamun ruang mah ada isinya. Tekstur. Nah, kemarin yang ramai itu di tekstur ya. Tekstur itu. Masih ingat apa definisi tekstur? Yang paling sederhana. Yang paling sederhana. Sifat permukaan suatu Sifat benda. permukaan suatu objek. Putri IPS 3. Putri IPS 3 nggak ada. Saya mau Aura Hairunisya. Kelas berapa ini? Aura Hairunisya. Aura Hairunisya, kelas berapa Aura? Iya, Ibu. Kelas Ya, IPA kelas 1. IPS 1? 12 IPA 1. 12 IPS 1. IPA. Aura, yang paling sederhana, apa itu definisi dari tekstur? Yuk. Tekstur adalah Ibu baru masuk. baru masuk, kemana wae, kemana aja Bu, kemana aja Bu. Nah, cirian. Siapa lagi? Yuk, satu lagi siapa? Reva hadir? Siapa yang menjawab? Saya Bu. Mangga, Bu. Cynthia Bu. Ya, IPA 6. Sifat permukaan tekstur adalah sifat permukaan suatu objek. Bisa lebih tepat lagi yang disebut dengan objeknya? Kayak benda gitu. Sifat permukaan satu benda, titik. Ya. Sifat permukaan suatu benda. Cynthia, sifat Cynthia itu ya lemah lembut. Nah, berarti sifat itu yang seperti itu. Sifat Cynthia itu lembut. Dalam benda juga ada yang lembut. Oh, teman Cynthia mah kasar. Sifatnya tuh kasar. Oh, di benda juga ada kasar. Kira-kira gitu sifat. Jadi kalau sifat mah biasanya kan ke orang, ya kan, ke orang. Nah, seperti yang tadi. Tapi ternyata benda juga memiliki sifat. Tapi sifat yang dimaksud yang tadi. Nah, sifat ini juga ada dua ya, ada yang nyata, ada yang semu. Misal, kalau kita meraba bulu hewan, kulit hewan,
langsung itu berarti memang teksturnya secara nyata kita pegang. Tapi kalau kita melihat karya seni 2 dimensi, contohnya gambar atau lukis, kurang tuh ningali gambar lukisnya, seolah-olah gitu, seolah-olah hewan ini memiliki bulu yang tajam sifatnya. Padahal mau dicabak mah anggar we datar 2 dimensinya, tapi seolah-olah dia memiliki sifat itu tekstur. Nah, baru sampai situ ya minggu lalu itu. Ini refleksi dulu. Kemudian yang ketiga adalah gelap terang. Kenapa saya warna itu diakhirkan? Karena urusan warna ini panjang nanti ininya. Pendalamannya itu panjang. Gelap terang itu ya kumahannya. Gelap terang mah urusan nanti yang cahaya. Cahaya itu dalam arti begini, bisa cahaya yang ciptaan Allah ya, matahari, bisa buatan manusia, listrik, atau cahaya seolah-olah gitu. Nah, kalau dalam lukisan itu satu gambar atau satu lukisan bisa terbentuk seolah yang ini gelap, yang ini agak gelap, yang ini terang. Itu karena permainannya permainan gitu ya. Nah, unsur yang lain jadi oke, titik, garis, bidang, ruang, tekstur, gelap terang, dan yang terakhir adalah warna. Warna ya. Warna itu gini. Yang kalian kenal dengan warna itu teori yang paling populer ya. Yang paling populer. Kalau di IPA mungkin gini ya. Kalau di IPA yang belajar fisika, warna itu urusannya itu dengan spektrum. Saya nggak ngerti karena saya waktu SMA bukan IPA. Saya itu pencinta IPS. Ada urusannya spektrum atau apa gitu ya. Sehingga tapi kalau di seni mah begini. Pokoknya secara teori warna tadi aya we. Lamun di fisika mah kan dipelajari heula tah. Saya tidak akan menunggukan apa fisika dengar fisika. Jeung teu beuki di pelajaran fisika. IPS. Tapi Albert Einstein itu seorang seniman. Betul. Brewster juga. Nah, saya tidak akan berbicara Einstein, tidak akan berbicara ilmuwan-ilmuwan yang lain. Tapi ada satu teori warna, kalau di kesenirupan yang paling populer itu yang dikemukakan oleh Brewster. Nulisnya Brewster. Mana ya? Brewster. Nah, nulisnya Brewster. Aura, gimana? Brewster, gimana? Di spell coba, spelling. Nulisnya gimana? Brewster, Aura Hairunisa. Karena asup. Gimana nulisnya? Fokus. Dia kan guys di spell. Aura hadir ke Aura masih di situ. Mana? Berarti akun bodong. Tampilkan wajah tuh semua gitu. Apa nih dia guys? Deng. Enggak. On cam dong. On cam semua on cam biar terlihat. Fokus berarti. On cam berarti Ini WhatsApp kan? Kayak Makan. Ini kan makan. Itu nuan sehat tuh kan Ais. Alasan saya. Pengalasan kan bisa. Hah? Bukan naik bukan kebagian. Alasannya saya lapar. Ya aku mau kenal nih. Oh. Besok Aura. Aura. Buka ini on cam gitu. Tadi Aura on cam dong. Yang lain juga nih on cam dong. Yo. Silakan on cam, yang tidak on cam akan dikeluarkan.
Dikik. Ini Bu. Nah ini Siti on cam sok. Sok mana balik deh ke Aura, saya mah yang ke Aura kan potong andeng. Nah, Aura on cam. Nah, ini Aura. Iya, Aura iya. Kan saya jadi jelas. Aura, coba spelling lagi coba. Tadi saya sudah teori yang paling populer di kisah Rupaan itu, teori warna itu dikemukakan oleh Brewster. Kuma nulis Brewster. Meringkan itu. Kudu make rumus. Sok tulis ke chat. Sok. Cetak keluarga atau cetak keluarga. Cetak keluarga Bu. Ibu disebutin atau ditulis? Disebutin, aku ingin dengar suaramu. Tulis. Baik, sok sebutkan sudah Ibu tadi. B gitu. Gimana sih bentar. Sok Aura atuh datang kalau nampilkan anu deng. Bentar Bu. BR Terus Brewster kan Bu? nya sok kumaha di spell sahurup BREW B R saya minta kamu spelling bukan minta kamu tertawa. Heup enggak sih ganti ah. Sally, mana Sally? Sally kelas 12 naon Sally? Iya pertanyaan yang sudah SMP kelas 1. Cok. Sally Nadia. BR. Oh, bro gitunya. Oke, bro. Oke, geus alah heup penting. Oke. Brewster ya. Brewster. Saya mau spelling lagi. BREWSTER. Heup Brewster. Cek Brewster ini lain cek Mayani nya. Cek Brewster. Semua warna yang ada di dunia ini, namun di dunia itu berarti di belahan Eropa, Amerika, kabeh sadunya. Warna itu hanya terbentuk dari 3 warna. Semua warna yang dibuat oleh manusia, bukan ciptaan Allah ya. Sekali lagi, kita tidak berbicara tentang mencipta. Semua warna yang ada di dunia ini yang dibuat oleh manusia itu hanya terbentuk dari 3 warna. Kalian kan mengenal dengan warna primer ya? Warna primer ya, sama komplementari. Oke, primer. Primer berarti warna primer itu warna utama. Warna utama itu berarti warna yang inti. Warna inti itu berarti warna pokok. Cek Brewster hanya terdiri dari merah, kuning, dan biru. merah, kuning, biru, bukan hijau. Ya. Warna primer itu hanya 3. Merah, kuning, biru. Semua warna yang ada di bumi ini yang dibuat oleh manusia. Hanya itulah yang terbentuk. Oke. Kalau warna primer itu ditambah dengan primer, maka akan terbentuk warna Sekunder. sekunder. Ya, betul. Sekunder akan terbentuk sekunder. Betul. Primer ditambah primer akan terbentuk sekunder. Contoh, primernya merah, primernya kuning, maka akan terbentuk Oren. Jingga. Siapa yang jawab jingga? Siapa yang jawab jingga? Randy Bu. Randy. I love you Randy. Itu yang saya inginkan. Nggak ada bahasa Indonesia oren. Nggak ada bahasa Indonesia oren. Kalian sudah terjebak pada diksi-diksi yang seharusnya tidak. Minta dong yang warna oren. Saya Matara nyebutkan oren. Dalain oren malain bahasa Indonesia.
Orange matina oranye, dan itu orange itu bahasa. Jadi lamun rek orange, orange. Lamun rek bahasa Indonesia. Yang benar adalah jingga. Sepakat ya? Jadi sekarang mah jangan bilang orange ya, bilangnya jingga. Ibu nanti orang pasar pengertian yang dimaksud dengan jingga. Baik, namanya orang pasar belajar dari kita karena kita mau pelajar. Merah ditambah kuning menjadi jingga. Tidak ada bahasa Indonesia oren. Coba buka KBBI oren, ada enggak? Mual manggih. Ya. Tak iya, tak banyak istilah-istilah. Belum diresmikan menjadi bahasa Indonesia resmi. Coba saya tanya dulu ke guru bahasa Indonesia. Pak Indra? Orange itu bahasa Inggris. Orangnya itu orange ya, orange ya. Jeruk cepatnya. Jingga. Makasih Randy. Aduh Randy. Sip. Jingga ya, jingga. Ada berapa warna jingga? Intensitas warna jingga itu ada berapa tuh? Banyak pasti ya. Banyak. Jadi begini, kalau jingga itu akan dibentuk berarti merah ditambah dengan kuning. Merahnya 1 tetes, kuningnya 1 tetes, dia akan terbentuk menjadi jingga yang di tengah. Kalau merahnya lebih banyak berarti jingganya jingga merahan. Betul nggak? Merahan. Nah, kalau misalnya kuningnya lebih banyak berarti jingganya teh ongkos siga jingga tapi cenderung lebih ke kuning. Oke, jingga ya. Kuning ditambah biru menjadilah Hijau. Kalau birunya lebih banyak, tetesan birunya pasti hijaunya hijau kebiruan. Hijau kebiruan atau hijau muda? Hijau Kalau kebiruan. biru ditambah dengan kuning menjadi hijau. Birunya lebih banyak. Akan terbentuk hijau tua atau akan terbentuk hijau kebiru-biruan? Kebiru-biruan. Siapa yang barusan bilang tua? Kita belum berbicara tentang warna tua atau warna muda. Jadi tetap hijaunya kebiru-biruan. Biru ditambah dengan merah, terbentuklah ungu tanpa pasca. Karena pasanya ngajar sejarah. Ungu tanpa pasca. Kuisnya apa? Dalam waktu 1 menit bisa menjawab. Mana? Merah tambah hijau tambah kuning tambah coklat tambah Oke, jingga benar. jadi apa? Jadi hitam. Michael Ricardo ya. Siapa yang jawab barusan? Ya Ibu. Betul. Kamu tahu dari mana itu Ricardo? Berarti saya menang Ibu. Tahu Ibu. Bu Siti Julia. Michael Ricardo tahu dari mana itu? Jingga, ungu, hijau, tua, muda itu kalau dicampurkan menjadi dari mana itu tahu? Kata guru fisika bukan? Semua Bukan, warna. Ibu. Kalau saya ngegambar. Ya, semua warna kalau dicampurkan betul menjadi hitam ya. Tapi sebelum ke situ tunggu dulu ya. Oke. Bu, tadi Ibu tidak berbicara tentang tua atau muda. Saya ulang ya. Merah, kuning, jingga. Kuning, biru, hijau. Biru, merah, ungu. Ungu ya. Ada juga yang menyebutnya violet. Tapi violet mah bahasa violet. Bisa bahasa asing gitu ya. Kita mah bilangnya udah ada. Jingga, hijau, ungu. Nah, saya tidak belum berbicara tentang warna tua atau warna muda. Lalu Bu, kalau hitam putih itu apa? Sekali deh, ini bukan kata Mayani, tapi kata Brewster. Kata Brewster, hitam putih itu bukan warna.
Hitam putih itu bukan warna. Hitam putih itu, ini bahasa Indonesianya ya, cek Brewster. Brewster says, black and white, they are not color, but they are values. Gitu bahasanya. Kalau ditulisnya hitam putih mah value, pakai V. Value, yang artinya nilai. Apa itu nilai? Nilai bukan nilai 10, 20, 80, 100, bukan. Tapi nilai intensitas yang akan membentuk apakah warna itu menjadi tua atau menjadi muda. Warna yang ditambah dengan putih itu akan menjadi muda. Contoh, yang tadi, balik lagi. Sekarang ada 3 nih. Ada merah, ada kuning, ada putih. Merah ditambah dengan kuning menjadi jingga. Kalau ditambah dengan putih, maka dia akan menjadi jingga Muda. jingga muda. Jingga muda. Bu, kalau gini, merah, kuningnya banyak, tambah lagi dengan putih gimana? Jingga kekuning-kuningan muda. Jingga muda kekuning-kuningan. Mangga eta mah dibolak-balik. Tapi yang dimaksud adalah koneng nate aya tapi muda. Nah, itu yang disebut dengan value itu. Value ya pakai V, value. Black and white, they are values, cek Brewster. Jadi dia akan membentuk menjadi warna baru. Kenapa? Karena putih mah bukan terbentuk dari merah, kuning, dan biru. Nah, oke ya. Bagaimana dengan hitam? Hitam itu akan menjadi tua, ya, akan menjadi tua. Kalau yang tadi merah ditambah kuning jadi jingga, diteteskan hitam sedikit saja, pasti akan menjadi jingganya jingga tua, jingga tua. Hati-hati dengan hitam, nanti kalau Dina praktek nama seru ini. Hati-hati dengan hitam. Semakin pekat warna, dia values-nya, memberi nilainya, memberi intensitas kepada warna lain itu lebih kuat. Kalau diurutkan, hitam itu paling atas. Jadi lamun kayaknya, kalau hitam ditambah dengan putih jadi apa? Abu-abu. Sekarang saya ambil hitam 1 tetes, putih 1 tetes. Apakah dia akan menjadi abu-abu yang di tengah enggak? Enggak. Ya. Bu, tidak. Tidak akan. Karena apa? Karena putih itu dianggap zatnya itu lemah. Kalau ini 1 tetes, hitam 1 tetes, putih 1 tetes, disatukan, anggar we hideung. Jadi hati-hati nanti kalau Dina prakteknya dengan hitam. Setelah hitam itu biru juga. Waalaikumsalam. Pak Peri, bentar ya, saya lagi di kelas nih. Oh iya Bu, iya Bu. Lagi di kelas dulu ya. Iya. Bangga. Nanti ditelepon ya. Nuhun. Ada yang gini ya. Mana sih Cynthia Putri Agustian misalnya? Itu yang kerudungnya pakai warna putih. Mana sih Farda? Itu Farda yang pakai kerudungnya warna hitam. Cek Brewster masalah. Tapi lamun misalnya Putri Reni yang mana sih? Itu yang kerudungnya coklat. Benar. Mana itu? Kamu harus pakai sepatu warna hitam.
itu dianggapnya salah. Cek Brewster. Tapi ada orang magis biasanya kerudungnya warna apa, Bu? Warna putih. Nah, itu sebetulnya kalau di secara teori yang benarnya itu ya tidak perlu dengan menggunakan warna. Udah aja, pakai yang mana? Yang putih, nggak usah pakai warna. Wah, itu selama ini kita salah. Salah teh cek Brewster, cek warnanya benar-benar welak. Gitu ya. Tapi kita secara teori tahu bahwa dia bukan terbentuk dari merah, kuning, dan biru. Gitu ya. Kemudian warna yang ketiga itu warna tertier. Jadi lamun dina IPS di IPS itu ya saya balik lagi minggu-minggu lalu juga saya bicara tentang KLK ya, kurikulum lintas kurikulum. Kurikulum lintas kurikulum itu begini, satu pelajaran itu pasti ada pakuat pakait dengan pelajaran yang lain. Jadi kalau kamu misalnya rajin, dina teori iya, jadi di IPS itu pelajaran ekonomi itu jelas lah ya. Waktu kamu kelas 10 mungkin ada tentang kebutuhan manusia, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tertier, ya kan? Ada kebutuhan pokok, kebutuhan yang kedua, ada kebutuhan yang ketiga. Di warna pun sama. Ada warna pokok. Lamun warna pokoknya ditinggalkan, enggak anu kadua katilu mah. Ya. Contoh kamu, warna kebutuhan kamu adalah sandang, pangan, papan. Kamu tidak bisa makan, dan tidak bisa berpakaian, bisa telanjang, atau tidak bisa berlindung. Papan itu maksudnya rumah. Tilu iya. Kamu kebutuhan tilu iya udah terpenuhi. Tapi bahwa kamu adalah pelajar, ada orang yang harus punya handphone, nah ini tuh sebetulnya mah kebutuhannya nggak primer. Tapi bisa jadi primer kalau dikaitkan lagi, karena ada aturan seperti itu. Tapi yang hakiki primer untuk manusia itu hanya itu. Tapi kalau sekarang handphone dianggap primer gitu ya, bukan lagi sekunder apalagi tertier. Nah itu. Tapi kalau di warna mah anggar. Sekunder, jadi tertier. Ya, warna terbentuk. Oke. Seperti warna apa? Coklat misalnya ya. Jadi mual aya coklat namun merah, kuning, dan yup. Mau apa? Hayang pang alasanku salah kayo bentar ya. Sok berpikir dulu tentang warna, nanti ada pertanyaannya dari saya. Aduh, punten ya, ada iklan barusan ya, urgent. Oke. Jadi gitunya primer jadi sekunder, tertier. Nanti Ibu yang tertier itu warnanya tuh kayak gimana? Misalnya
Ya warna ketiga aja, sok aja kamu nanti eksperimen di rumah. Itu di rumah sih lah, jeung lamun geus benar-benar PTM ya. Kita berdoa aja yang dahsyat doanya semoga PTM. Jadi kita nanti bisa praktek. Enggak lamun jingga ditambah dengan ungu bakal jadi kumaha gitu. Oke. Nah, yang paling populer itu kita berbicara tentang hitam putih ya, hitam putih. Ada istilah kalau kita kan bilangnya itu warna muda dan warna tua. Warna muda itu karena mendapat sentuhan penambahan putih. Kalau tua sebaliknya ya hitam. Nah, dalam istilah keseni rupaan, warna yang muda karena dapat pengaruh dari putih itu namanya tint, T-I-N-T. Tint. Oh, kerjumnya. Sesakeun tamu nanti akan itu. Sorry. Cenah aya kan. Itu tamu tuh tamu mah. Oh, itu ini. Mana kan dari itu di ruang makan. Sok 3 kenal tuh. Iya 5 menit deui. Ah, bisa tutup Saya sakit. Iya. Terlebet. 5 menit deui. Kalau yang hitam itu namanya shade. S-H-A-D-E. Makanya itu shade itu dari shadow. Bayangan hitam. Ya. Jadi yang kehitam-hitaman, yang ketua-tuaan itu namanya shade. Kalau ini namanya tint. Kalau aku ibu di IAD-nya janjinya dimantapkan lagi pada saat kita berjumpa live ya di offline. Saya sebetulnya pengen ngasih tugas tentang teori warna ini dengan membuat lingkaran warna. Lingkaran warna ya, ada merah, kuning, biru yang tadi, terus sekarang warna ini, nah itu kalian tabrakan. Nanti akan ada warna yang saling berhadapan, warna yang satu keluarga, yang satu family. Tapi ya memang kudu dipraktekin. Ya oke lah, kelas 12. Karena banyak gangguan, beneran iya 5 menit deh. Oke. Minggu depan aja saya akan memantapkan lagi untuk yang ini. Ini kurang dari 100 hari ini nggak apa-apa. Minggu depan saya akan bahas lagi tentang warna ya. Berarti ini refleksinya unsur-unsur tinggal warna minggu depan ditambah dengan teknik. Ya itu selesai. Minggu depannya baru kita akan berbicara tentang apa itu apresiasi. Mau saya makan dulu. Mau bakal pulang. Ya, saya sudah dulu ya. Tadi Pak Indra mau ini? Mau Rin tutup lah tuh. Ini ada sesuatu dari Pak Indra, dari saya dulu ya. Ada gangguan. Tolong untuk Ridho dan Abdul nanti resmi pelaminan ya. Karena Anda bersama terus. Bapak polling dulu yang tadi belum, Pak. Pak, apa? Wah. Jelas, Pak. Sok kita polling. Super. Ayah nulisan salah. Sebenarnya nu masalah kita naon atuh. Tadi dilihat lagi nama unggul yang jawabanana. Aduh. Kayak Faruk pakai blue screen bisa dihijau. Saya cek dulu. Ini untuk yang belum divaksin nanti. Nanti yang belum divaksin itu boleh ikut KPTM. Jadi nggak ada larangan. Bisa sieun divaksin gitunya. Kulantaran Pak sieun divaksin, dah abdi mah sieun namun disuntik bujur. Nah itu tolong divaksin itu tidak dibujur ya. Divaksin tidak dibujur gitu. Di sini vaksin itu. Lah mau dibujur mah justru
pengalaman saya waktu kecil, bapak mau geringnya antara minum obat aja yang disuntik, bapak lebih memilih disuntik, degancang cager suntik mah. Itu jika bapak baheula keur leutik disunatan. Pan bapak embung si istilahnya di banjur ku alkohol mah tapi maunya disuntik. Jadi dikereut ku dokter teh. Disunatan teh kan tidak sakit. Perempuan tidak mengalami ya. Nah itu kenapa suntik itu bius. Nah kalau antivirus kalau vaksin, jadi vaksin itu sebetulnya virus, memang virus, betul itu vaksin itu virus. Cuma sudah dijinakan, namun jinak jadi akhirnya itu mereka itu dimasukkan ke tubuh itu untuk dikenali oleh antibodi kita. Nah, lamun virus serupa, maka antibodi kita akan menyesuaikan. Nah, seperti itu ya. Lamun cek virus lah, dulu itu tidak ada, namun komputernya pelajaran SKC, aduh beneran ya. Dulu itu tidak ada antivirus untuk membunuh virus shortcut. Muncul kan banyak antivirus yang bisa membunuh virus shortcut. Caranya kumaha? Nah biasanya itu si pengembang virus, pembuat virus ngahaja komputeran supaya benang virus. Akhirnya membuat antivirus dan dijual mahal. Nah, muncullah antivirus gratisan semadap yang bisa membantai virus-virus shortcut. Nah, vaksin ini sama dengan antivirus semadap. Ada versi gratisan. Ada enggak Pak versi berbayarnya? Ada. Jadi vaksin itu ada vaksin gratisan dan vaksin berbayar. Itu ada yang berbayar juga. Kemampuannya yang mungkin berbeda. Nah, yang gratisan itu seharusnya dimanfaatkan. Kenapa? Mumpung gratis. Kan semadap juga dulu, semadap itu gratis. Sekarang bayar dengan donasi minimal 25.000. Nah, gitu. Nanti mungkin vaksin itu akan berbayar. Jadi coba Bapak saya mumpung gratis ya vaksin, daripada kayak bayar. Seperti itu. Tapi balik lagi ya, kadang-kala kan ada Pak nggak mau, karena saya itu fansnya Dokter Terawan, saya maunya vaksin Nusantara. Ada yang seperti itu. Pak saya nggak mau karena saya itu paham yang tidak mempercayai adanya COVID. Ada gitu ya. Kita terbuka saja. Dan jujur Bapak juga salah satu orang yang tidak percaya adanya COVID. Nah pertanyaannya kenapa Bapak disuntik? Karena Bapak berpikir mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mungkin Bapak tidak percaya, tapi bisa saja prediksi saya itu salah. Ternyata COVID itu ada. Dan ketika menyebar, ya, dan terus terang, adik Bapak sendiri itu pernah COVID. Adik Bapak sorangan pernah COVID. Tapi Bapak terpercaya. Aneh kan? Nah, seperti itu. Kenapa? Karena saya tidak mengalaminya. Kan Bapak kenalan seperti itu. Jadi kalau mau dibilang Bapak mah antara percaya dan tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena saya belum pernah mengalami. Tapi adik saya, keluarga saya pernah ada yang kena. Tapi Bapak nanti disuntik karena kumaha lamun bener. Nah, jadi Bapak itu berpikirnya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oke? Nah, kalian harusnya punya prinsip seperti itu, ya. Karena memang, tapi kalau dilihat sekarang akhirnya Bapak percaya bahwa COVID itu memang ada. Bapak percaya COVID itu memang ada. Tapi Bapak beruntung, kenapa? Ada ngasih vaksin dia, gitu kan. Cuma tetap jaga juga karena kenapa yang sudah divaksin bisa kena COVID itu permasalahannya. Dan itu mungkin alasan kalian nggak mau divaksin. Dapat nih anu divaksin oke ke benang COVID. Nah, kan vaksin itu salah satu bentuk pencegahan. Lain berarti kebal. Gitu ya. Salah satu bentuk pencegahan lain berarti kebal. Enak ya. Lamun budug kudu mandi unggal poe. Gitu kan? Tapi ayah nusuk mandi tapi budug. Ya itu pencegahannya kurang. Mungkin ketika dia sudah mandi, tiba-tiba ayah ngepret cai kocok karena kulit. Akhirnya kulit itu karena sensitif, jadilah budug. Padahal dia masuk mandi. Kan itu ketidaksengajaan. Acepret. Oke? Nah seperti itu. Atau kalian naik motor berpapasan, berbanjir, kesemprot, motor sebelah, cepret. Kan lupanya tiis balik ke iman apa hukul sare ada tunduh dan jadi budug dan pipi. Nah itu padahal dia suka mandi pagi dan sore.
Nah, semenjak itulah kadang-kala vaksin itu memang tidak bisa dikatakan itu sebagai anti COVID. Tetap kita harus jaga juga, jaga jarak gitu kan. Yang intinya sebenarnya gini, tidak divaksin juga tidak masalah kalau kita memang pola hidup sehatnya itu benar. Cuma kadang-kala kan ada suenya. Tak mencegah sue itu adalah vaksinasi, sue inisial itulah ya. Nah, Bapak berpikir seperti itu. Jadi lebih baik mencegah dulu. Ya, walau pada akhirnya pada sampai saat ini sekarang saya percaya COVID itu ada. Kenapa? Ya karena Bapak punya adik yang di rumah sakit dan dia sering bercerita banyak yang kena COVID. Ya akhirnya mungkin sampai akhirnya, dan yang paling baru itu adalah di kampung Bapak itu sudah ada yang mati COVID itu berapa orang ya, apalagi bulan Juli itu banyak yang meninggal. Ya karena COVID ya. Jadi dari sana saya mulai percaya, tapi Bapak akhirnya tenang. Kenapa? Karena sebelumnya ketika saya tidak percaya saya divaksin. Kenapa divaksin? Karena saya berpikir mencegah lebih baik daripada mengobati. Ketika saya percaya, tenang udah divaksin, tapi tidak dijadikan hal utama sama Bapak. Kenapa? Karena tetap pola hidup yang harus dijaga. Ya. Dan Senin itu kalian akan tatap muka. Tatap banget. Jadi saya bisa melihat lagi wajah cantik dari jangan dulu sekalian. Dari Siti Lupia, tadi itu ada Dena, mana si Dena dia menghilang. Bisa melihat seperti itu. Ada Hasya, saya bisa melihat wajah cantik Hasya. Dan Abdul Rahman, tolong sini jangan sekolah. Saya sudah bosan lihat wajah Anda. Seperti itu. Siap saja. Jadi tatap muka jadi. Yang Bapak Dewi. Ya guys ya. Tatap muka jadi Senin, tapi tolong jaga pola sehat. Baik yang sudah divaksin maupun yang belum divaksin, itu harus menjaga pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat, teratur mandi, jaga jarak. Ya, karena coba oke dulu saya nggak percaya COVID, tapi pada akhirnya saya percaya karena memang itu ada. Nah, karena itu belum, karena masih pandemi secara internasional, ya kita harus menjaga lah. Karena lamun geus beunang manuka nu menderita lain batur, urang nu menderita. Syuruh Ar-Rahman malah balik nih. Maklum, wipi tebengan. Nebeng kasih Ridho. Nah, Pak Rohman Ui. maklum, saya tahu dia gratisan. Karena Abdul Rahman dan Ridho itu pasangan serasi ya. Itu best friend kelihatannya sekali ewang ngirit. Nah intinya mau Anda percaya COVID atau tidak, mencegah itu lebih baik lebih baik daripada mengobati. Bapak juga orang yang tidak percaya, pada akhirnya saya divaksin. Malah saya itu setelah divaksin baru saya percaya ada COVID. Gitu. Karena kenapa? Ketika saya divaksin banyak korban-korban, termasuk tetangga-tetangga saya juga ada yang kena COVID. Akhirnya saya percaya, tapi kan Bapak ada pede, untung bisa vaksin gitu kan. Cuma tetap Bapak jaga jarak ya. Kemarin Bapak juga bertemu dengan orang yang terkena COVID, Bapak tetap jaga jarak ya. Jaga jarak tetap dan banyak menghembuskan nafas, tapi sedikit menghirup nafas. Dalam ngobrol dekat COVID. Jadi ngambil sedikit, obatnya ditahan, baru dikeluarkan. Sampai seperti itu, tapi nggak ada yang ketahuan sampai kesalahan tuh kita, untuk itu tah, ketinggalan teing gitu mah tuh, untuk itu ya biasa. Nah itu kan pola. Kalau kita tahu bahwa orang itu COVID, misalkan Bapak jadi paru, Bapak tahu si paru itu COVID, tarik nafasnya jangan kelihatan, ini juga jangan kelihatan, gitu kan. Ya itu bentuk pencegahan ala saya, tapi jangan dituruti karena itu tidak ada di standar nasional WHO ya. Cuma ala Bapak itu ketika ada tahu seseorang kena COVID, terus Bapak ngobrol dengan dia, Bapak itu seperti itu. Sistem Bapak itu ya, cuma nggak kelihatan. Nah itu mah terserah kalian. Apa pakai masker aja, ya itu bagus. Pakai gini, itu aman ya, itu aman. Kalau aman juga kalau maskernya standar kesehatan. Kalian juga bedakan antara masker standar kesehatan dan masker bukan standar kesehatan. Ada masker standar maling. Masker standar maling itu yang biasanya nempel dengan sirah itu keutnya maling kaos ninja. Nah, kita Adi Irawan masker hitam itu masker standar kesehatan bukan masker maling. Maling mah ya kaluran gitu kan. Ada standar maling gitu kan.
Eta bisa melindungi wajah dari CCTV yang dikenali sehingga tidak bisa dilaporkan oleh korban kepada pihak berwajib kalau memacu. Ya. Nah, jadi di sini pengumuman, silakan sampaikan juga pada teman-teman kalian yang tidak disebut join. Senin itu KBM tatap muka jadi. Nanti akan ada pengumuman juga ya. Baik dari kesiswaan maupun kurikulum antara dua itu atau humas mungkin antara tiga, kalau sarana nggak mungkin ya. Jadi, tapi masih terbatas, masih setengah-setengah. Ya, nanti kalian tetap jaga jarak karena mungkin ketika kita PTM terbatas, kita juga tetap dijadi sorotan. Ya. Karena jika ada Bapak tadi ya, vaksin, masker itu tidak bisa menjamin kita itu kebal. Tetap jagalah pola hidup sehat, kesehatan. Osok pakai masker tapi makan tanpa cuci tangan ya benang lah gitu ya. Osok cuci tangan tapi cara pakai masker ya benang atau manger. Yang paling aman gimana? Diam di bunker ya. Diam di bunker bawah tanah. Siapkan persediaan makanan untuk 100 tahun ke depan. Kalian nanti keluar lagi 100 tahun. Pas keluar nggak kiamat dunia gitu. Nah, seperti itu. Jadi pola hidup sehat adalah dengan cara kita juga hidup sehat. Kalau yang sudah divaksin, bagus. Yang belum divaksin atau nggak mau divaksin, yaitu Anda harap sangat-sangat teliti dalam menjaga kesehatan. Kenapa? Begini, terakhir nih. Saya punya cerita dari adik Bapak sendiri. Dia kan perawat COVID. Ya. Itu ada orang yang ketakutan akan COVID. Bahkan dia itu divaksin ongko. Pakai pelindung APD itu lah ongko. Pada akhirnya dia diponis apa? Sakit jiwa. Karena saking ketakutannya. Jadi si COVID itu bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi. Cek lagu Dewa, semua orang itu bisa menangis, tapi hadapilah dengan senyuman. Gitu kan. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi biar terjadi. Jadi biarkan aja COVID datang, biarkan saja COVID datang. Hadapi dengan kekuatan jiwa, siapkan juga kekuatan untuk mencegah dengan pola hidup sehat. Plus kalian juga kan salah satu tersangka penyebar COVID. Ya. Saya berterima kasih untuk kalian semua yang waktu kelas 10 membuat virus corona, ya berarti Anda termasuk orang-orang New World of Order membuat virus. Ya, siapa pembuat virus corona? Yaitu Anda semua. Budak Ciranjang ya. Dan untuk yang namanya warna pink, tahun kemarin waktu pelajaran Bapak seni budaya itu tolong buat lagi. Karena saya pernah meminta kalian yang warna pink, yang didaftar nilai warna pink. Si Luspi melong deh. Kamu pink bukan? Nggak asal pink kamu mah. Gitu. Anu pink pokoknya dan tidak semua siswa. Jadi nilai virus itu ada yang bagus, ada yang butut, ada yang super bagus. Yang super bagus itu Bapak ditandaan warna pink. Dinilai itu pas waktu Bapak ngomong ke nilai. Nah itu silakan buat lagi karena saya sudah meminta juga, udah nggak japri sebenarnya dah. Di japri ke Bapak yang warna pink. Jadi kalau kalian belum pernah merasa di japri ke Bapak ya nggak usah buat. Gitu ya. Dan ketika kita di normal PTM otomatis karya Anda juga itu akan dipentaskan. Tapi digabungkan dengan siswa kelas 11 karena kelas 11 sekarang juga akan membuat virus COVID sehingga akan banyak. Dan kita akan membuat sebuah acara ya itu bisa didokumentasikan oleh SKC mungkin ya nanti. Kemudian dibuat teatrika oleh Lentera, kemudian dibuat musik oleh Karakusi, ya banyak lah. Nah itu menyambung ke jam program PSP kelas 10. Kalau ketua eskul, kalau Anda ketua eskul pasti pernah lah ya. Bapak kemarin mengisi. Dan itu juga nanti bisa diramaikan oleh PMR yang akan share juga tentang cara menghadapi PTM terbatas seperti ini. Ya, intinya Bapak itu membawa seni itu ke ranah lebih go public. Jadi kita ada pameran, kita akan adakan pameran COVID, mengenang COVID sehingga kita akhirnya PTM. Dulu kita kena snap Thanos sehingga populasi sekolah itu berkurang. Ya.
Snap Thanos, akhirnya populasi berkurang, ada masa daring. Dan sekarang sudah ada Snap Hulk. Beberapa orang sudah masuk, dan kita tunggu Snap dari Iron Man, di mana semua normal dengan mengorbankan sang Iron Man. I love you 3000. Oke. Seperti itu, siapa yang merasa Iron Man? Kalau Bapak itu merasa diri saya itu Wolverine. Ya. Nah, Logan, ganteng banget. Nah, seperti itu. Nah, nanti ketika ini ada sampean juga tadi katanya yang sekolah PTM normal khusus laki-laki, tolong dicukur rambutnya laki-laki. Ya, kalau perempuan, kalau kalian di warnaan, karena saya lihat ketika libur awewe mah aya anu perempuan main di warnaan amung libur. Itu tolong si tiungna tutupan. Untung jika Risma Nirmala tadi foto tapi kan ibu. Nah, seperti itu. Lamun rambut kamu aya warnaan, tutupan we make naon kita tah. Ya. Soalnya kenapa? Ya mungkin kita juga akan masih diawasi oleh petugas Satgas. Nah, nanti kalau misalkan kita suka menjaga jarak dalam artian patuh terhadap protokol kesehatan, yang mungkin sekolah akan dinormalkan seperti biasa, gitu kan ya. Karena siapapun, bahkan Menteri Pendidikan pun itu Pak Nadiem itu sangat ingin sekolah normal. Termasuk PTM terbatas ini juga kan ini idenya sebetulnya ya ide dari Menteri Pendidikan, Pak Nadiem ya, supaya sekolah normal. Cuma dengan persyaratan menjaga protokol kesehatan agar kita terlindung dari apa yang ditakutkan oleh semua orang, termasuk negara. Nah, negara mah takutnya bersihin ngurangan jumlah jelema gitu kan. Tapi sebetulnya ketika lebaran maut oge itu sangat meresahkan tukang kuli kuburan. Kunaon karena kuburan semakin heureun ayeuna gitu. Bahkan banyak lahan yang dipakai kuburan daripada perumahan. Nah, jadi banyak lahan yang dipakai, betul Pak Heru itu betul. Jadi sekarang ini banyak lahan yang dipakai kuburan dibanding perumahan. Gitu. Lebih mengutamakan yang mati daripada yang hidup. Lebih mengutamakan yang mati daripada yang hidup. Padahal Covid biru gitu. Aduh. India gitu mah. Yang enggak tetap dikuburkan ya, apalagi kita orang-orang Islam ya pasti dikuburkan ya, orang Nasrani pun dikuburkan sama. Cuma kan lahan kuburan kan semakin sempit gitu kan ya. Karena manusia itu sekitar berapa tahun ya itu bisa hancurnya itu ya sekitar 1 tahunan lah bisa hancur, tapi belum hancur semua sih, masih menyisakan tulang belulang. Dan ketika hancur pun tetap ada yang tersisa. Ini anak-anak Raisma mungkin tahu ya, tubuh manusia itu akan hancur di telan bumi kecuali tulang duburnya. Tulang dubur itu tersisa, tidak akan hancur di muka bumi ini. Dan ketika alam barzah, maka dunia itu akan dibangkitkan semua manusia itu, ya mungkin salah satu dari tulang dubur itu. Cie, keren banget sih, asa Ustadz doh. Nah, mungkin itu namanya karena ada bagian tubuh manusia yang paling keras, lebih keras dari besi itu ada tulang dubur. Ya, itu benar. Silakan Anda searching, silakan Anda pelajari. Itu ada bagian tubuh manusia yang paling keras, lebih keras daripada besi. Itu adalah tulang dubur. Nah. Kok Bapak tahu sih, Kak? Karena saya mau atau suka nonton YouTube yang medianya memang ada pelajarannya. Nah, Anda pun ketika diam di rumah, lain berarti Anda trader di imah game online, Mobile Legends, ngajak bebaturan, atau kabeuki budak Bapak lah main ieu naon? Roblox. Ya, jadi anak di rumah teh justru harus banyak-banyak membuka internet itu untuk belajar. Ya mader, bukan IG, bukan itu, nya Facebook, aduh, ngagibahkeun gitu kan. Perang gibah. Si Ali nyieun, aduh nyeri beuteung di status anu kitu mah atuh aduh, euy aib euy. Berarti mah barang dahar goreng Aldi gitu. Nyeri beuteung mah tanda-tandana barang dahar goreng gitu ya. Lain berarti alus, mun elit mau nyeri beuteung atuh. Kok mau si Aldi, aduh saya nyeri beuteung sampai punya penyakit ambeien. Aduh, itu memalukan banget Aldi. Kantun budak PMR tapi ambeien. Yang seperti itu ya. Nah, akhir kata ya. Ngodi? Enggak estetik ambeien. Ya. Ya ambeien itu bahasa Sunda nongtot B titik.
Silakan isi. Nah, gitu ya. Kenapa Bapak seperti itu? Karena saya juga kemarin mengalami. Berarti Bapak goreng, Pak, makannya. Lain goreng, beneran kamu itu Berarti makan. menyebabkan Bapak sendiri dengan atas nama Aldi. Oh, bisa. Ya kadang-kadang kan kalau saya itu mengeles seperti itu. Soalnya kayaknya kayak jangan ikuti. Bapak kan loba ngopi. Kemarin Bapak pernah makan setiap hari tidak makan nasi. Pas nanti malah dari mie ayam lada di airnya kan seperti itu ya. Tapi setelah saya minum minuman larutan, nah, mau ada bukan mereknya, akhirnya dan banyak minum, intinya banyak minum, kembali ke makanan normal, akhirnya saya sehat kembali. Tidak banyak keringannya, gampang. Nah itu salah satu menjaga kesehatan makanan pun jaga ya. Untung sok kuat, Bapak kan pada sok kuat, ikan gering mana gering. Nah, oke. Nah, jangan lupa Senin jaga pola hidup sehat dan kalian jangan bawa uang jajan Senin ya. Kenapa? Karena tidak ada kantin di sekolah. Jadi kalian kalau mau jajan beli dulu dari rumah. Ya, misalkan atau nyimpang lah ke Alfamart, Indomart. Pak, ada abdi mah ngawarung, cek Luspi teh. Ya silakan bawa makanan dari warung. Pokoknya ketika KBM PTM tidak ada kantin sekolah yang buka. Kalian bawa makanan dari rumah masing-masing, ya. Pak, berapa banyak makanannya? Ya buat Anda sendiri. Kalau misalkan Pak, Abdi mah suka berbagi dengan teman-teman, boleh nggak berbagi makanan ketika PTM? Ya boleh. Yang penting tong ngariung, kawas ngaliwat. Ya, jangan seperti itu. Bawa makanan sendiri-sendiri. Pak, boleh nggak Pak bawa makanannya satu dibungkus buat Bapak? Wih, itu mah. Bagus. Bagus itu mah ya. Jadi jangan menanyakan hal seperti itu ya. Misalkan si Adi, Pak Adi bareng bekal Pak makan dua porsi, satu buat Adi, satu buat Bapak, itu boleh. Si Bunga, Pak boleh gak kalau Bunga itu ngasih Bapak itu minta makanan tapi bunga mawar, wah cie, dahsyat banget itu ya. Cuma berbunga-bunga si Bunga, nah, gitu. Itu mah contoh saja ya. Jadi itu silakan kalian, Bapak mah kita lain minta ya, tapi menagih peti. Ya itu anggap saja karena Bapak itu suka bercanda sama Anda, tapi ambil nilai positifnya ya. Supaya Anda tidak stres, hadapi kopi dengan senyuman, jaga jarak, tetap sehat, dan sampai jumpa lagi di KBM PTM yang terbatas ini. Saya yakin Anda itu generasi penerus bangsa yang cerdas. Nanti masuk sekolah, jangan lupa nggak ada kantin, bawa makan dari rumah, jangan sampai kalian kelaparan, ya. Karena sekolah itu sekolah juga nggak dagang makanan, jadi bawa di rumah. Kemudian KBM PTM ini tidak sampai sore, tapi sampai duhur kalau nggak salah sampai jam 11. Dari pagi sampai jam 11 kalian pulang, seperti itu selama itu. Dan yang mudah-mudahan dengan cepat pemerintah akan mengaktifkan KBM kembali sedia kala, ya. Karena jangankan kalian guru oge mau KBM seperti semula, guru-guru juga. Ya mudah-mudahan cepat terkabul keinginan kita semua. Namun dalam mencapai proses itu kita wayahnya kita maksakan berenya atau ya kita ya wayahnya ya kita jaga pola hidup sehat dan jaga jarak. Anu 5M teh berenya. Dan tetap aktif selalu kalian di grup WA karena mungkin informasi akan berubah. Walaupun Bapak bisa katakan KBM PTM itu jadi untuk Senin. Cuma kan siapa tahu ada perubahan atau mungkin perubahannya misalkan jadi tapi ada beda, misalkan pakai baju bebas atau pakai baju pak seragam atau misalkan kata seragam ke bawah sarung, misalkan bisa saja kan. Walaupun nggak mungkin ya. Banyak kan apa sarung gitu atau ke atasnya itu pakai seragam, ke bawah sangat pendek, kan aneh gitu. Oke. Nah, seperti itu mungkin ada perubahan atau informasi, makanya selalu aktif WhatsApp. Dan sampai jumpa lagi nanti hari Senin di KBM terbatas. Silakan yang muslim persiapan untuk sholat Jumat, yang non muslim, yang Kristen ya. Itu silakan Anda standby di grup PAK ya. Karena atau tanya ke Pak Suhardi apakah ada Zoom, kalau ada Zoom ya silakan studionya sudah pada buka. Silakan Anda Zoom untuk di PAK untuk yang non muslim, untuk yang muslim silakan sholat Jumat
sesuai agama kalian masing-masing. Bagaimana yang di luar dua agama itu ya saya pikir nggak ada lah ya, karena mau juga melihat data kalian yang ada itu Islam sama Kristen ya. Nah kecuali kalian ngaku-ngaku ya bayar nawe. Nah seperti itu, sampai jumpa lagi. Dan yang satu lagi yang meminjam buku, yang dikasih pinjam buku AKM tolong segera kembalikan. Oke. Sekian dari Bapak, tetap semangat dan jangan lupa jika Anda murung, bersedih, maka untuk yang muslim bacalah Al-Quran atau ibadah. Itu cara pertama. Cara kedua, baca buku Lahtazan. Cara ketiga, bukan nonton Maria Teguh, tapi nonton Indra Sawalaka. Sekian, sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.